Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Zulfa Oktaviani, NIM 2019-12-118 dari kelas 4D dengan mata kuliah Pengauditan 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus Enron dan Arthur Andersen. Sebelum kita masuk dalam kasus Enron dan Arthur Andersen, kita perlu mengetahui dahulu apa sih yang dimaksud Enron itu. Enron merupakan perusahaan dari penggabungan antara Internal atau penyalur gas alam melalui pipa dengan Houston Natural Gas. Kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1985. Bisnis inti Enron bergerak dalam industri energi, kemudian melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas, bahkan sampai pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan industri energi. Diversifikasi usaha tersebut antara lain meliputi future transaction, trading komoditi non-energi, dan kegiatan bisnis keuangan. Sedangkan pengertian Arthur Andersen itu sendiri merupakan perusahaan akuntan yang mengaudit laporan keuangan Enron juga sebagai konsultan manajemen Enron. KAP tersebut memiliki kebijakan pemusnahan dokumen yang tidak menjadi bagian dari kertas kerja audit formal. Kronologi kasus Enron mulai terungkap pada bulan Desember tahun 2001. Di tahun ini terungkap kasus penyalahgunaan etika profesi akuntansi pada kantor akuntan publik atau KAP Arthur Andersen, bahwa terdapat hutang perusahaan Enron yang tidak dilaporkan yang menyebabkan nilai investasi dan laporan yang dikasih berulang uang dengan oleh karena itu, Enron mendapatkan pasar keuangan global yang ditandai dengan menurunnya harga saham secara drastis berbagai bursa efek di belahan dunia, mulai dari Amerika, Eropa, sampai ke Asia. Berikut merupakan peranan manajemen perusahaan Enron. Yang pertama, pertumbuhan perusahaan dijadikan prioritas utama dalam menekankan perekrutan dan mempertahankan klien-klien besar. Kedua, pendiri Enron membangun perusahaan dengan hutang dan dalam kegiatan operasionalnya juga berhutang lagi kepada pihak lain, sehingga hutangnya bertambah banyak. Yang ketiga, mantan direktur utama bersama seorang ahli keuangan memanipulasi laporan keuangan Enron. Dan yang terakhir, kepala pejabat keuangan berhasil memanipulasi untuk membentuk anak perusahaan yang akan digunakan oleh Enron untuk mendapatkan pinjaman dana. Beberapa fakta di dalam skandal Enron. Yang pertama, pada tahun 2001 terkuak bahwa Enron melakukan kecurangan dan memiliki banyak utang yang disembunyikan. 2. Enron melakukan manipulasi untuk mempercantik laporan keuangan perusahaan. 3. Terkuaknya kasus ini berakibat pada perginya investor hingga saham Enron turun drastis ke level 0,26. 4. Pada Januari 2002, investigasi terkait kasus ini pun dilakukan. Kasus ini menyeret KAP Arthur Andersen sebagai akuntan yang memberikan jasa audit dan konsultan kepada Enron. Keduanya melakukan penipuan akuntansi pada laporan keuangan Enron. Fakta lainnya menurut Wikipedia adalah salah satu eksekutif Enron, Jeffrey Skilling, yang menemukan pengunduran dirinya dari posisi CEO pada tanggal 14 Agustus setelah berada di posisi tersebut hanya 6 bulan. Skilling menyebutkan alasan pribadi sebagai dasar pengunduran dirinya tersebut. Namun, pengamat memperhatikan bahwa beberapa bulan sebelum pengunduran diri tersebut,
Skilling telah berhasil menjual 450.000 lembar saham Enron miliknya senilai 33 juta. Meski begitu, Kenneth Lay yang menjabat sebagai Chairman Enron memastikan bahwa tidak ada permasalahan di dalam kinerja perusahaan di balik pengunduran diri Skilling. Lay kemudian mengambil alih peran sebagai CEO. Pelanggaran yang dilakukan oleh Enron: 1. Menggelembungkan nilai pendapatan Mariner Energy atau anak usaha Enron dari 185 juta US dollar menjadi 366 juta US dollar, tercatat sebesar 181 juta US dollar merupakan pendapatan fiktif. 2. Meminjam dalam jumlah besar untuk dana operasional yang tidak dicatat sebagai utang. Dan yang ketiga, Enron menyalahgunakan Special Purpose Entities atau SPE diantaranya untuk menyembunyikan kerugian besar di anak perusahaan yang dimiliki Enron dengan menciptakan agreement tertentu untuk menutup kerugian anak perusahaan itu. Peranan auditor. KAP Arthur Andersen adalah kantor akuntan Enron. Andersen memiliki tugas melakukan pemeriksaan dan memberikan kesaksian apakah laporan keuangan Enron terlihat wajar atau tidak. Andersen disewa dan dibayar oleh Enron. Andersen juga menyediakan konsultasi untuk Enron, di mana hal ini merupakan wewenang auditor. Selain itu, Andersen mengalami konflik kepentingan akibat pembayaran subsidi besar dari Enron. Arthur Andersen memiliki peran yang besar dalam kecelakaan ini. Hal ini dikarenakan Andersen melakukan manipulasi sehingga laporan keuangan Enron terlihat wajar. Pada perusahaan seluruh bukti audit. Kode etik yang dilanggar. A. Integritas agensi teori. Andersen sebagai KAP telah menciderai kepercayaan dari pihak stockholder atau prinsipal untuk memberikan suatu fairness information mengenai pertanggungjawaban dari pihak agen dalam mengemban amanah dari prinsipal. B. Objektivitas pihak agen. Dalam hal ini, manajemen Enron telah bertindak secara rasional untuk kepentingan berlina, self-interest oriented, dengan merupakan norma dan etika bisnis yang sehat. Opsi untuk kedepannya adalah: 1. Model kepemimpinan yang memiliki tanggung jawab tinggi. 2. Melakukan evaluasi kontrol perusahaan secara rutin. 3. Mentaati peraturan yang berlaku untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Kesimpulannya adalah Enron dan KAP Arthur Andersen sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar, yang menyebabkan kebangkrutan dan keterpurukan pada perusahaan. Enron adalah editor Arthur Andersen, satu dari 5 perusahaan akuntansi terbesar yang merupakan kantor akuntan Enron. Keduanya telah bekerja sama dalam memanipulasi laporan keuangan sehingga merugikan berbagai pihak, baik pihak eksternal seperti para pemegang saham dan pihak internal yang berasal dari dalam perusahaan Enron. Enron telah melanggar etika dalam bisnis dengan tidak melakukan manipulasi-manipulasi dengan menaati investor. Sedangkan Arthur Andersen yang bertindak sebagai auditor telah melanggar etika profesinya sebagai seorang akuntan. Arthur Andersen telah melakukan kerjasama dalam memanipulasi laporan keuangan Enron. Hal ini jelas Arthur Andersen tidak bersikap independen sebagaimana yang seharusnya sebagai seorang akuntan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.